Malam hari ini pembicara kita yang sangat spesial, beliau adalah seorang yang sangat peduli dengan pengobatan Nusantara. Beliau yang sudah memiliki pengalaman 20 tahun di dunia pengobatan timur dan beliau juga adalah seorang peramu dari minyak Faras yang produknya itu sudah terjual bahkan lebih dari jutaan produk dan sudah membantu banyak masyarakat di seluruh Indonesia begitu. Nah, sekaligus beliau ini merupakan founder dan juga CEO dari Faras yang selalu berbaik hati, bermurah hati untuk membagikan ilmunya untuk kita semua yang kita untuk mempelajari pengobatan timur. Oke, nggak perlu lama lagi, mari kita sambut yang meriah CEO dan founder sekaligus CEO Faras Sada Nusantara, Bapak Putu Eka Suryawan. Pak Putu luar biasa, Pak Putu luar biasa, Pak Putu luar biasa. Untuk waktunya mungkin saya serahkan langsung ke Pak Putu, silakan Pak. Sudah ya, malah saya lagi ngobrol sih. Gimana kabarnya Kartika? Ya, sekarang Pak sehat-sehat. Iya. Ya udah, thank you ya. Iya, silahkan Pak ya untuk waktunya. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Ini saya baru nyampe, nggak langsung ngomong. Gimana kabarnya? Awal bulan November, sebentar lagi mau lewat tahun 2021. Sudah hampir 2 tahun kita pandemi. Silahkan komen dulu teman-teman dari mana saja sambil kita say hello. Saya pengen lihat suara saya kedengaran jelas atau tidak. Ini saya deketin mic-nya dulu. Nah, saya deketin mic-nya supaya lebih jelas. Oke. Dari mana saja saya pengen lihat ya chatnya dulu sebentar. Dari Toraja, Kebumen, Jayapura. Ini masih baru 200 orang yang masuk ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak. Karena cerita kesehatan itu selalu menarik bagi saya. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga. Timika, banyak orang Papua ya. Berarti udah sinyalnya udah bagus berarti. Nurtiama jelas suaranya. Hanim Mahmud suara sudah jelas. Hubertus dari Semarang Pak. Ya, salam dari Bali juga. Tambua. Malam Pak Putu Atambua, Peggy Lado. Malam juga. Makassar. Ayu Kadek Sri Darmini, nama orang Bali tinggal di Makassar. Kalau dari nama sih Bali, Ayu Kadek ini ya. Dayu Suastrini, Singaraja. Isayenti, Cilengsi, Bogor hadir. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga. Sadah, jelas Pak. Salam kenal. Saya member baru. Oke, salam kenal juga. Terima kasih sudah bergabung, luar biasa ya. Ciantar, Halidah Hanum. Halo Bu. Ini. Mataram. Siapa nih? Gustu. Oke, malam Gustu. Tuban, Jawa Timur, sangat jelas. Tita. Oke ya. Banyak sekali. Terima kasih hadir. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, nanti silahkan di komen, di chat ya. Kalau ada pertanyaan apapun tentang kesehatan, saya nanti akan juga berusaha baca semua tulisannya. Tambun, di mana Tambun itu ya? Tambun hadir, Sri Lasuri, Kupang, Goa, Cirebon, TBN Tabanan, Kapuas, Kapuas dari Sungai Kapuas ini Ambon, oke ya. Hari ini tema kita tentang teman-teman tentang polaritas 5 unsur alam. Oke, sangat jelas. Oke ya, saya langsung saja. Materi saya hari ini mungkin tidak terlalu panjang. Intinya bagaimana kita menjaga kesehatan dengan polaritas 5 unsur alam dan memanfaatkan
alat terapi kita minyak faras. Terus terang, saya membuat minyak faras ini memang tujuannya untuk menterapi banyak orang yang sakit. Dari 5 tahun terakhir, minyak faras ini sudah digunakan dari berbagai kalangan masyarakat, dari berbagai jenis penyakit, dan bisa menolong banyak orang. Ya, yang awalnya dulu sekitar 5-10 tahun terakhir tidak begitu banyak orang yang paham tentang minyak bahwa bisa dijadikan obat, sampai sekarang akhirnya terbranding bahwa salah satu solusi untuk menyembuhkan penyakit secara tradisional itu adalah penggunaan dengan minyak. Dan minyak faras salah satu brand atau produk yang sangat dipercaya karena memang dari sisi khasiat dan metode pembuatannya memang kita buat dengan cara seksama sekali. Ya. Dan awalnya pun dibuat minyak faras itu memang dari keinginan menolong banyak orang. Karena saya kan seorang terapis juga yang sudah bergelut di bidang kesehatan lebih dari 20 tahun lah. 20 tahun, sekitar 22 tahun. Saya banyak sekali ketemu orang yang kecanduan obatan kimia, terus ada yang malah nggak suka ke dokter, tapi nggak suka minum obat, seperti itu. Dan ternyata minyak faras ini sebagai solusi dan lumayan cukup instan untuk meredakan berbagai gejala penyakit. Seperti susah tidur, seperti itu, gampang banget lah saya bilang. Susah tidur, terus badan pegel, pusing, apa segala macam, terus ada benjolan tapi nggak terlalu serius ya, benjolan kecil-kecil di ketiak, misalnya di payudara, itu banyak sekali ada testimoni. Terus ambeien, susah BAB, karena susah BAB terkait dengan pencernaan, saya juga buat ini amla, jadinya amla ini sangat menolong sekali untuk gangguan pencernaan. Mungkin sebelum saya lanjut teman-teman, lebih detail tentang nanti bagaimana kita mengenal diri sendiri, mengenal tubuh sendiri dengan polaritas. Karena saya pribadi terus terang, setiap orang itu punya pola tubuh sendiri dalam merespon sebuah keadaan. Misalnya kalau saya ngasih contoh ya sebelum testimoni. Kalau saya ngasih contoh hal sederhana, kalau saya kelelahan atau kurang tidur, misalnya saya hanya tidur 3 jam, misalnya saya sering sekali tidur 3 jam atau 2 jam atau 4 jam dalam sehari, itu kalau saya kelelahan, hidung saya pasti meler. Itu. Setiap orang kita harus tahu bagaimana merespon tubuh kita. Saya pasti hidung saya meler, oh berarti saya kurang istirahat. Gitu. Bukan pilek, tapi meler aja dia, berair aja hidungnya. Itu salah satu respon tubuh. Oh kurang istirahat, saya langsung istirahat, langsung saya bawa istirahat, pasti tidur. Kalau tidur, bangun, fresh lagi. Kalau saya bisa tidur lagi 5 jam misalnya tambahan atau lagi 6 jam, itu bagus. Nah, mengenal tanda-tanda tubuh ini sangat penting, nanti saya bicara tentang polaritas ya. Misalnya contoh, kalau saya berpikir atau stres terlalu berat, stres ini, tekanan pekerjaan atau tekanan lah, ada sesuatu yang mengganjal, atau banyak terlalu rumit berpikirnya, itu gatel. Saya muncul gatel. Gatel di daerah kepala di sini, itu berarti udah stres tinggi itu. Stresnya tinggi, banyak beban yang belum beres. Itu muncul gejala gatel. Nah, kalau saya dengan cara itu gimana cara solusinya? Ya kalau saya lagi stres tinggi, kalau dibawa sembahyang ya mesti nggak bisa. Terus terang aja, dibawa sembahyang pun atau dibawa sholat pun, anggaplah dibawa sembahyang, malah pikirannya kemana-mana, solusi saya kadang mesti olahraga. Lari, ya, pokoknya lari aja. Pagi bawa saya lari, itu ya udah sembuh mesti. Langsung berkeringat, badan langsung fresh. Nah, hal-hal seperti itulah menurut saya bagaimana kita mengenal tubuh, sehingga kita bisa menjadi sehat secara alami, teman-teman. Jadinya semua obat,
termasuk minyak faras sendiri pun, faras ini pun alat bantu untuk membuat homeostatis tubuh, untuk membuat tubuh menjadi seimbang. Tapi bagaimana terus kemudian kita menjaga pola hidup itu menjadi sehat, itu jauh lebih penting. Contohnya, kalau saya ada terlambat makan itu biasa, saya terus terang biasa makan sampai 16 jam nggak makan, itu biasanya kalau saya tekan di daerah dada itu langsung perih, atau bukan perih, keras itu. Berarti itu saya berarti kurang makan. Terus kemudian ada gejala lain lagi. Saya ngasih contoh-contoh sederhana. Kalau saya sudah lebih dari 24 jam nggak BAB, lebih dari 24 jam, karena biasanya saya 24 jam itu 2 kali ke belakang, lebih dari 24 jam, saya tahu bangun pagi, nggak pengen BAB, atau kalau BAB pun harus maksa ke belakang, berarti artinya apa? Saya kekurangan serat, saya berarti kekurangan sayur. Serat tinggi berarti kebanyakan saya makan daging, kebanyakan saya makan makanan yang roti-rotian, nasi, overdosis lah itu. Berarti saya kekurangan serat tinggi, dan biasanya saya langsung kanamla ini plus saya rebus brokoli, saya rebus wortel, saya rebus kacang tanah, 3 itu favorit saya. Itu 1 mangkok. 1 mangkok segini itu langsung saya makan. Jadinya saya makan aja nggak isi apa. Paginya makan, terus malamnya lagi menjelang tidur makan. Dan itu sudah menjadi sekarang, terus kemudian tunggu aja lagi 6 jam. Itulah langsung dah. Pasti BAB-nya. Kalau ada AMLA ya langsung aja, pasti nggak lebih dari 2 jam atau 3 jam. Kita pasti ke belakang plus minum air hangat sedikit. Itu sudah saya ngerti. Kadang-kadang kan kita lupa dengan gaya hidup, tapi tubuh itu ngasih respon bahwa kamu kurang loh sesuatu, gitu. Kamu kurang sesuatu di dalam tubuhmu, dia ngasih respon, nggak bisa BAB misalnya, ke belakang, saya langsung makan serat. Dan sekarang untuk mencegah itu, saya orang rumah, terus terang saya orang rumah, selalu saya tolong masak apa saja boleh, saya bilang kalau orang rumah, apa aja terserah masaknya, tapi tolong sediakan saya setiap malam, sediakan saya 1 mangkok brokoli, kacang, dan wortel rebus. Pokoknya ada 1 mangkok. Semua dari apapun boleh, ada daging, ada apa, sayur, sambal, apapun terserah itu. Semua jenis makanan boleh, tapi tolong masakkan saya selalu 1 mangkok. Ya, 1 mangkok kurang lebih 100 gram lah. Karena kalau kita kadang makan sayur, kita anggap makan sedikit, kita sudah anggap makan serat, tapi enggak. Sebenarnya itu enggak. Terus kita anggap makan jus buah misalnya, kita sudah makan serat, itu enggak. Itu bukan serat. Kalau sudah dijadikan jus itu tidak ada seratnya. Seperti itu ya. Jadi nanti asik kok kita bicara tentang polaritas, karena itu terkait dengan pola hidup dan respon tubuh terhadap 5 organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadinya saya akan banyak bicara itu. Jadinya saya ingin teman-teman nanti menjadi sehat. Ya, sehat secara alami itu jauh lebih penting. Dan nanti jadikan gaya hidup minyak faras itu minimum menjelang tidur, Anda susah tidur dan sebagainya, menjelang tidur Anda balurkan minyak faras. Itu tambahan saja, tapi tambahan yang membuat Anda akan jauh lebih nyaman dari hari-hari sebelumnya. Karena waktu malam bagi tubuh itu adalah waktu yang paling penting. Waktu malam ini, teman-teman ya, waktu malam adalah waktu yang paling penting, karena disitulah aktivitas tubuh mulai di-down-kan, diturunkan untuk menjadi istirahat. Dan ketika jeda itulah minyak faras itu sangat berperanan untuk merecovery. Merecovery itu apa ya? Memberi tubuh ruang untuk mengalami sebuah pemulihan. Tubuh mengalami pemulihan, seperti itu. Makanya ketika Anda menggunakan minyak faras malam hari, istirahat Anda bagus, paginya fresh, terus minyaknya diserap dengan bagus oleh tubuh, sehingga badan jadi segar. Anda mandi pagi itu tubuh akan jadi segar, dan otomatis ketika Anda bisa tidur deep sleep, tidur dengan nyenyak, itu berbagai masalah kesehatan Anda akan diperbaiki ketika tubuh ada ruang untuk recovery. Gitu. Dan ini
Banyak sekali orang tanpa sadar menggunakan minyak faras itu berbagai keluhan, akhirnya hilang asam urat saya hilang, pusing saya hilang, terus kelelahan saya, napas saya pendek dan sebagainya. Saya sering nyeri otot, sering tegang di leher, di punggung kaku, terus nyeri tulang belakang, pinggang sakit, dengkul sakit dan sebagainya itu terrecovery. Ketika kita bisa minimum 1 kali menggunakan malam hari minyak faras secara rutin. Seperti itu teman-teman ya. Balik lagi teman-teman, pola hidup timur itu mengajarkan hidup seimbang. Tubuh kita, supaya kita mengenal tubuh sendiri. Tidak perlu kita mengenal tubuh orang lain, tapi setidaknya mengenal tubuh sendiri. Dan kebanyakan obat itu membunuh respon tubuh. Respon tubuh itu contohnya gini ya. Kalau kita demam misalnya, atau demam biasa, atau kelelahan gitu kan. Kelelahan, kita demam, itu minum energy drink atau minum paracetamol gitu. Walaupun baru demam sedikit, baru 37 derajat sudah minum paracetamol. Tubuh itu ditekan panasnya, jadi kita tidak tahu kenapa kita demam, tubuh tidak belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Padahal harusnya kita untuk hidup sehat, kita itu harus mengenal tubuh sendiri. Kita tahu, oh saya demam ini karena apa? Jadinya kalau kita demam, kita tahu bahwa sebenarnya orang demam itu butuh istirahat. Butuh istirahat misalnya, atau demam butuh minum air hangat, kemudian istirahat, terus kemudian diberi tubuh ruang untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, keseimbangan inilah yang perlu kita ketahui sehingga kita menjadi sehat. Kita menjadi sehat. Dan disinilah peranan minyak faras itu untuk memberikan rasa nyaman, maka terjadilah proses penyembuhan di situ. Jadinya minyak faras ini penting sekali. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang kandungan minyak faras hari ini, teman-teman ya. Prinsipnya gini, minyak faras ini diformulasikan, saya formulakan khusus untuk membuat tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Dengan kandungan-kandungan rempah-rempah alaminya yang berbeda dengan minyak-minyak yang ada di pasaran, ini kita buat memang berdasarkan warisan leluhur. Jadinya tanpa saya sadari ternyata darah kakek saya itu masuk ke saya, ternyata kakek saya juga tukang ngeramu minyak, walaupun kalau beliau dulu ngeramunya katanya 3 bulan lebih, kalau saya kan cukup 2 minggu sampai 3 minggu ngeramu minyak ini, sudah jadi. Dan memang bedanya minyak faras dengan minyak yang lainnya ini, minyak faras mengandung energi kehidupan. Jadinya, nah ini sulit saya jelaskan tentang energi ini ya. Karena ada makanan yang berenergi, ada makanan yang tidak berenergi. Tapi ini kita jaga supaya minyak ini tetap energi. Seperti beras dan padi, selalu saya bilang. Kalau beras, kita nyimpen makanan beras, itu lebih cenderung tidak berenergi. Karena beras kita simpan lama, dia cenderungnya menjadi sampah. Tapi kalau padi yang kita simpan, dia tetap ada energinya. Energi itu maksudnya gini, kalau padi disimpan lama, kita taruh tetap, misalnya kita taruh di kapas ada airnya, padi bisa tumbuh. Jadi benih, kan ada berarti energi ilahi di situ. Tapi kalau beras, kita simpan lama itu berasnya udah mati, nggak ada energinya. Sama-sama 1 tahun kita simpan. Sehat mana padi sama beras, berarti sehat padi. Nah sama seperti ini. Ini energi penyembuhannya kita buat, karena kita buat secara seksama dan harmonis. Seperti itu teman-teman ya. Saya tidak akan bahas, jadinya saya akan bahas tentang apa hubungannya penyakit kita dengan keseimbangan yang ada di 5 organ tubuh kita. Saya akan share slide hari ini buat teman-teman supaya ada pemahaman sedikit, kurang lebih setengah jam lah. Kalau saya perpanjang cerita ini memang panjang banget, butuh waktu, tapi saya akan ngasih kisi-kisinya saja, tapi toh juga intinya nanti Anda balik lagi ke penggunaan minyak faras. Toh juga endingnya minyak faras dan pola hidup sehat. Tapi intinya minimum Anda memahami. Banyak deh. Oke ya. Saya akan cerita tentang ini supaya minimum kok full screen-nya ini ya. Kok kayaknya muncul udah. Oke ya. Minimum
teman-teman ada pemahaman sedikit tentang polaritas. Menurut budaya Timur, tubuh sehat itu karena terjadi keseimbangan di dalam tubuh, baik energi yin dan yang atau energi panas dan energi dingin, dan keseimbangan 5 organ yang ada di dalam. Kalau tidak keseimbangan itu banyak faktor penyebabnya. Karena faktor makanan, karena faktor pikiran. Kalau kita bilang misalnya tabrakan pun, kita ditabrak orang kan menjadi sakit. Itu karena apa? Karena tubuh mendadak akhirnya tidak seimbang. Ditabrak kan tidak seimbang, ada yang patah sehingga kita jadi sakit. Dan untuk mengembalikan pun kita butuh lagi untuk tubuh itu diseimbangkan lagi energinya, diperbaiki dan sebagainya. Jadinya prinsipnya adalah energi yang tidak seimbang, banyak sekali faktor penyebabnya, entah makanan, pikiran, gaya hidup, faktor istirahat, faktor gerak tubuh dan sebagainya. Tapi kita pecah jadi 2 karena faktor makanan dan pikiran. Seperti itu ya. Kalau gaya hidup kita bermasalah, makanya akan muncul berbagai jenis penyakit. Gaya hidup kita bermasalah, teman-teman. Jadinya pegang dulu prinsip ini, menurut pengobatan Timur ya prinsip ini, pegang dulu prinsip ini dalam hidup. Kalau saya sakit, misalnya diabetes yang sudah menaun, terutama penyakit yang sudah menaun, penyakit yang panjang sekali, berarti sebenarnya, teman-teman, saya sakit ini karena gaya hidup saya. Apa yang saya lakukan sehari-hari, yang sudah saya lakukan secara rutin, menaun. Prinsipnya itu. Ini dulu pegang, prinsip ini saya pengen teman-teman semua sehat di sini. Saya pengen teman-teman semua sehat, sehingga pegang dulu prinsip ini. Jangan buru-buru berobat. Karena kan kita ingin sehat alami tanpa minum obat. Jangan kita langsung sakit sedikit, kita tidak ngecek diri sendiri, langsung minum obat, apalagi tanpa pertimbangan dokter. Misalnya beli obat langsung ke apotek dan sebagainya, sok tahu, pusing, kesinilah. Padahal mungkin pusingnya hanya karena kurang tidur, atau karena anda hutangnya banyak, pusingnya aku dikasih obat gitu kan, nggak ada hubungannya. Jadinya apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, penyebabnya itu biasanya lifestyle kita, karena makanan, pikiran, dan sebagainya. Nah, kita harus mengenal keseimbangan tubuh kita ini. Ini saya ngasih sebuah gambar. Kalau kita sakit, itu ada energi-energi yang bolong di dalam tubuh kita ya. Auranya tidak simetris atau asimetris. Sehingga virus gampang masuk. Makanya orang bilang kekebalan tubuh kita menurun. Itu berarti karena kalau kita lihat secara energi, orang itu auranya bolong-bolong. Jadinya kalau di foto Kirlian itu, di foto aura, itu dia akan banyak energinya nggak bagus. Ini faktornya kurang istirahat, makanan yang salah, terlalu banyak makanan. Ya, keseimbangan. Contohnya, makan itu kan ada 5 rasa, teman-teman ya. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin, ada yang asam, terus ada yang apa lagi satu? Ya 5 rasa. Nah, biasanya kalau kita kelebihan, contohnya tidak seimbang ini 5 rasa ini. 5 rasa ini. Kalau kelebihan kita makan manis, nah tidak seimbang tubuh kita. Organ kita jadi bermasalah. Itu ada 5 organ nanti yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita sehingga auranya menjadi atau energi tubuh kita menjadi optimal. Contoh ada faktor rasa, ada 5 rasa. Ada 5 emosi yang mempengaruhi kita juga nanti. Jadinya makanya ada 5 organ, ada 5 rasa, ada 5 emosi, ada 5 cakra yang mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Nah, kelima-limanya ini yang harus kita seimbangkan. Makanya mengenal keseimbangan sistem organ, berarti kita mengenal diri sendiri dan kita bisa mencegah berbagai jenis penyakit atau bahkan bisa mengobati secara alami, tidak tergantung seumur hidup menggunakan obat-obatan kimia. Jadinya obat atau tindakan medis atau operasi itu pilihan terakhir kalau menurut saya. Kalau memang sudah sangat dibutuhkan. Tapi kalau kita baru misalnya diabetes, ya tidak mesti langsung suntik insulin atau minum obat. Rubah dulu keseimbangan organ tubuh kita. Kalau dulu kita misalnya dari 5 rasa ini kebanyakan kita makan manis, ya hindari manis dulu. Seperti itu. Itu adalah lifestyle kita untuk menjadi sehat.
itu gaya hidup kita menjadi sehat sehingga tubuh bisa merespon atau menyembuhkan tanpa obat. Karena kalau kita minum obat, ketergantungan sama obat, dan kita tidak merubah diri kita, itu artinya apa? Kita minum obat seumur hidup. Kita menyembuhkan satu, contohnya diabetesnya kita bisa aman, tapi ginjal belum tentu aman. Kan kita minum obat, ginjalnya belum tentu aman. Ginjal kita jadi buruk. Terus kemudian liver kita atau hati kita akan menurun fungsinya. Memperbaiki organ yang lain, membunuh organ yang satunya. Seperti itu. Itu benar-benar kalau menurut saya mungkin semua orang juga harusnya berpikir seperti itu. Karena saya pun bukan makhluk yang tidak pernah sakit. Setiap hari saya kadang-kadang sebulan ada saja sakit, ada apa, misalnya kelelahan. Karena kan saya pebisnis ya, kadang kurang tidur, langsung hidung meler. Oh, saya kurang istirahat ini. Saya langsung jeda 3 hari atau 2 hari, atau 1 hari tidur full. Saya balur minyak farah, saya mandi air hangat, terus kemudian saya gosok, saya suruh istri atau cari orang untuk gosokkan minyaknya supaya full seluruh tubuh, berendam air hangat, terus minum air jahe hangat, karena saya butuh itu jahe hangat, kadang-kadang saya kasih madu, istirahat udah full. 2 hari 3 hari sembuh lagi. Tapi kalau terus saya tidak rubah pola hidup, mungkin aja saya sakit karena hampir aktivitas saya overloading setiap hari karena kerjaan saya banyak, pikiran banyak, saya punya pabrik banyak, seperti itu kan. Tapi kalau kita tidak berusaha merubah pola hidup kita mesti sakit. Tidak ada dispensasi. Baik Anda orang yang tidak punya uang, baik Anda orang yang sangat sibuk, baik Anda seorang presiden pun, kalau Anda tidak menjaga pola hidup, Anda pasti sakit. Seperti itu. Jadinya itu yang harus ada di dalam pikiran. Kenapa? Jangan berpikir seperti ini, teman-teman. Kenapa ya saya sakit? Apakah Tuhan lagi marah sama saya? Enggak ada hubungannya. Enggak, Tuhan enggak pernah marah. Yang terjadi adalah kenapa saya sakit? Adakah pola hidup yang saya jalani salah? Apakah saya terlalu banyak tidur, terlalu banyak aktivitas, kurang makan, lambat makan, dan sebagainya? Itu yang diperbaiki jadi pola hidup sehingga menjadi sehat. Seperti itu ya. Nah, itu tadi asimetris tubuhnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Gambarnya dia kok nggak mau saya. Nah, ini. Oh, kelihatan nggak ya polaritasnya itu? Kelihatan. Nah, ini ada untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, saya akan jelaskan ada 5 organ di dalam tubuh kita ini yang mempengaruhi keseimbangan. Ada 5 organ tubuh yang menjaga kesehatan kita yang harus kita jaga supaya 5 organ ini menjadi seimbang energinya. Tidak boleh salah satu mendominasi energinya atau salah satu yang energinya lemah. Kita tidak bicara tentang penyakit ini ya, tapi kita bicara tentang energi atau chi atau prana dari organ tubuh kita. Ada 5 organ, ada organ ginjal, itu organ yang berpengaruh terhadap banyak hal yang mengatur keseimbangan tubuh. Kita lihat langsung ke atas, ada organ jantung, ke arah bintang kita lihat ya, ke arah bintang, jangan ke arah memutar, ke arah bintang kita lihat, ada organ jantung, itu, terus kemudian bintang ke bawahnya ada paru-paru, terus kemudian ada hati, ada limpa. 5 organ ini yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan ini harus dijaga keseimbangannya. Dan 5 organ ini sangat terpengaruh sekali oleh pola hidup kita yang seimbang. Supaya 5 organ ini menjadi energinya seimbang dan kita akan menjadi sehat. Seperti itu. Kalau ginjal bisa diibaratkan sebagai pabrik, itu energinya itu apa namanya? Air. Kalau kita bilang dari 5 unsur kehidupan, 5 unsur pembentuk kehidupan itu ada 5, yaitu ada air, ada api, ada logam, ada kayu, ada tanah ya. Jadinya unsur ginjal itu adalah air, unsur jantung itu panas, atau unsur ginjal itu dingin, atau ginjal itu air, jantung itu api, kalau paru-paru itu sifatnya logam, nanti kalau kayu itu hati, terus kemudian tanah, ada unsur tanah limpa. Saya akan perjelas sedikit.
kelihatan nggak saya ada ini nih ya? Wih, kok bergerak dia ya? Bener nggak gini ya? Full screen. Kelihatan masih full screen nggak? Saya kok nggak gini bisa digerak-gerak gini dia? Oke ya, kelihatan ya gambar saya ya. Nah, oke ya. Ini ya, saya lihat ke sini itu artinya mengendalikan. Nggak kelihatan di situ loh. Nih, dah, tapi situ. Ntar ya, ada slide yang salah. Ulang lagi ya. Stop dulu. Saya stop dulu ya. Nggak mau bergerak slide-nya. Coba ulang lagi dulu. Kita ulang lagi. Ini materi yang menarik bagi saya. Jenis penyakit yang muncul itu sih ngadot tidak? Sih ngadot. Sapno. Bentar ya. Masih di sini kok sih muncul? Udah. Di sini kok nggak mau full screen gini muncul dewa Dewa. Lihat nak di tempat saya. Udah ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, Nah, 5 organ ini mempengaruhi kesehatan kita, dan kalau 5 organ ini tidak kita jaga akan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Berbagai jenis penyakit. Kalau ginjal itu mempengaruhi itu berbagai jenis faktor tulang, ya, dia mempengaruhi berbagai gangguan di tulang sama di organ gerak tubuh. Itu faktor ginjal. Jadinya dari gangguan, lupa saya nggak ada slide-nya. Kita lihat ini saja to the point langsung ya. Oke ya. Ginjal itu rasanya asin. Nah, kalau Anda, saya ngasih pandangan seperti ini, kita lihat dulu gambarnya ini kan, ginjal itu berarti, kita lihat gambarnya, untuk menjaga kesehatan ginjal, Bapak Ibu harus minum air yang cukup. Karena kalau kita tidak minum air yang cukup, banyak penyakit yang dimuncul karena faktor ginjal yang menurun. Termasuk di situ ada diabetes, kalau ginjalnya menurun fungsinya. Awalnya bukan pankreas ya, tapi masuk ke ginjal dulu. Di situ ada diabetes, di situ ada pengeroposan tulang. Jadinya bukan karena kekurangan kalsium awalnya. Tubuh kita itu bukan di pengeroposan tulang itu terjadi bukan karena kekurangan kalsium. Di daerah tropis itu makanan berkalsium itu banyak tinggi sekali, tapi ginjal tidak bisa mensupport menyerap kalsium dengan baik di dalam tubuh. Makanya faktor tulang sangat terpengaruh oleh ginjal. Terus kemudian asam urat, nyeri sendi dan sebagainya itu faktornya semua ginjal. Nah, unsur yang penting untuk menjaga kesehatan ginjal adalah unsur air. Jadinya untuk ginjal Anda sehat, Bapak Ibu harus minum air putih minimum 2-3 liter. 8-12 gelas. Bukan air berwarna, bukan es teh, bukan soda, bukan Fanta, bukan Sprite, tapi air putih. Semakin dikasih warna air itu, ginjal semakin berat bekerjanya. Berarti satu faktor adalah air. Jadinya untuk menjaga kesehatan ginjal, air putih ini faktor penting. Supaya energi ginjal itu tetap terjaga. Karena sahabatnya ginjal itu adalah air. Ingat ya, sahabat ginjal itu adalah air.
Tapi kalau Anda sudah ginjalnya terganggu dan kategori parah, sampai mengalami ginjal itu bukan hanya energinya yang bermasalah, sampai ke fisik ginjalnya, secara organnya fungsinya menurun atau hilang, bukan hanya secara energi tapi secara fisiknya fungsi ginjal menurun, itu air adalah musuhnya. Nggak boleh minum. Contohnya orang gagal ginjal misalnya, nggak boleh minum air. Karena yang awalnya sahabat menjadi musuh. Air itu menjadi musuh. Makanya jangan sampai Anda nggak boleh minum air. Berarti kalau Anda sudah hidup Anda, dokter bilang atau orang bilang kurangi minum air, air Anda dibatasi diminum. Berarti ginjal Anda sudah tidak berfungsi lagi. Menurun fungsi secara fisik, bukan secara energi ya. Secara fisiknya, bukan energinya saja menurun. Makanya faktor air ini menjaga kesehatan ginjal termasuk menyelesaikan masalah diabetes juga. Jadinya air putih itu banyak. Minum air putih. Saya ngasih ini ya. Nggak mau pindah dia slide-nya. Oke. Ginjal. Terus kemudian rasa yang terlibat untuk ginjal itu rasa asin. Rasanya asin. Jadinya makanan yang sehat buat ginjal itu asin, tapi enough, secukupnya saja dikonsumsi. Rasanya asin. Ya. Tapi kalau kita terlalu banyak makanan asin, jadinya faktor awal orang gangguan ginjal itu atau diabetes, asam urat dan sebagainya itu, faktor awalnya itu adalah kelebihan makanan yang bersifat asin. Bukan yang manis ya, awalnya asin. Nanti setelah dia diabetes baru asin nggak boleh. Manis nggak boleh. Jadinya rasanya asin. Contoh makanan yang mengganggu kelebihan rasa asin, makanan yang kandungan asin apa? Makanan yang asin apa? Ada yang bisa komen nggak makanan yang rasa asin? Jenis-jenis makanan yang asin apa? Jadinya makanan yang bersifat asin ya garam. Makanan terlalu banyak garam. Nasi kebanyakan garam ya. Ikan laut. Jadinya prinsipnya gini. Makanan asin itu adalah semua jenis daging itu sifatnya asin ya. Selain garam, yang ditambah garam. Jadinya telur asin, daging yang dikasih garam jadinya asin. Bukan. Selain garam, makanan yang bersifat asin, menurut pandangan timur, semua yang mengandung darah itu asin. Jadinya semua jenis ikan, lauk, daging itu yang ada darahnya itu bersifat asin. Nah, kalau Anda ingin menjaga ginjal Anda sehat, rasa asin ini nggak boleh berlebihan. Secukupnya saja. Jangan setiap hari Anda makan daging terus. Jadinya ada harus rasa yang lain. Ada rasa pahit, rasa pedas, asam, dan manisnya dicukupi juga. Harus seimbang. Seperti itu ya, harus seimbang. Faktor asinnya ini. Semua makanan yang mengandung darah itu asin. Terus pikiran yang mengganggu ginjal itu adalah rasa takut. Yang mengganggu ginjal. Kalau Anda banyak takut itu bahasa Indonesianya itu orang penakut itu berarti nyalinya kecil. Nyali itu sebenarnya adalah ginjal. Jadinya bisa Anda karena gangguan ginjal menjadi seorang penakut atau karena Anda seorang penakut itu bisa gangguan ginjal. Contohnya Anda dikejar-kejar hutang terus nggak berani sampai keluar, ketakutan berlebihan karena dikejar-kejar oleh debt collector misalnya atau karena perasaan takut berlebihan itu mengganggu organ ginjal. Jadinya faktor rasa takut ini perlu diperbaiki. Terus area energi, daerah energi yang perlu dijaga itu adalah daerah perut bawah dan organ seks. Makanya orang yang gangguan ginjal itu kemampuan seksualnya menurun. Pasti itu gangguan. Makanya pembaluran minyak faras itu untuk semua gangguan ginjal termasuk diabetes,
perbanyaklah balur di area perut bawah dan tulang ekor di belakang ya. Tulang ekor, pinggang, itu kesemutan banyak di semua organ tubuh. Terus kadang-kadang kita berdiri gampang lelah, nyeri pinggang dan sebagainya. Itu berarti organ ginjal Anda sudah mulai menurun fungsinya. Fungsi secara energinya sudah tidak optimal. Itu balurkan di daerah minyak farasnya itu di daerah perut bawah. Selain telapak kaki, tulang punggung, konsentrasilah di daerah perut dan di daerah organ seksual. Karena di sini juga berarti termasuk keputihan, menstruasi tidak lancar, terus kemudian menopause dini, terus frigid dan banyak gangguan seksual lainnya juga faktor ginjal yang berpengaruh. Seperti itu ya. Nah, dari sisi makanan, atur makanan yang jangan terlalu asin semua. Jadinya seperti itu. Kita lihat lagi organ berikutnya sama. Organ jantung. Kalau ginjal kita bermasalah, ini dia akan mempengaruhi jantung. Awalnya ginjalnya bermasalah, terus kemudian dia akan mengendalikan jantung. Ini jantung ya di atasnya itu. Dia bersifat api. Jadinya makanan yang bersifat panas. Makanan yang bersifat panas. Jadinya kita lihat dari gambarnya. Jadinya makanan yang bersifat panas itu adalah makanan yang rasanya pahit. Makanan yang rasanya pahit. Jadinya untuk menjaga kesehatan jantung, kita butuh makanan yang rasanya pahit. Hal sederhana ya. Sederhana ini. Rasa pahit itu banyak sekali makanan yang bersifat pahit. Salah satunya kopi. Paling gampang saya bilang kopi. Kopi itu salah satu rasa pahit. Kopi itu di dunia olahraga itu bagus sekali digunakan untuk para atlet. Banyak penelitian dengan nambah kopi untuk para atlet, dia akan staminanya jauh lebih strong. Karena dia memperkuat, kalau dari sisi polaritas 5 unsur, dia memperkuat organ jantung, melatih organ jantung dengan minum kopi, rasa pahit itu. Tapi kalau Anda sudah sakit jantung, kopi itu jadi musuh, bukan jadi sahabat lagi. Makanan yang pahit itu sudah nggak boleh lagi. Jadinya makanan yang pahit itu sudah nggak boleh lagi. Kopi, terus tanaman-tanaman yang pahit, dan sebagainya. Terus emosi yang terlibat adalah orang pemarah. Orang pemarah, organ yang diserang itu jantung. Kalau orang penakut, organ yang diserang itu adalah ginjal. Jadinya kalau Anda sering marah, itu organ yang diserang itu jantung. Jadinya kecenderungan kalau di dalam rumah tangga yang mendominasi adalah suami, dia sering marah dan sebagainya karena lebih mendominasi energinya, marah dan sebagainya, itu kecenderungan organ yang terserang itu adalah jantung secara energi, dan itu terkait dengan fungsi darah tinggi, stroke, darah rendah dan sebagainya, itu memicunya. Jadinya semua gangguan jantung, baik itu berbagai jenis penyakit jantung dan terkait sama darah, itu awalnya adalah seorang pemarah. Jadinya pikiran yang terlibat adalah emosinya marah. Area energinya itu di daerah dada. Jadinya balurkan minyak faras di daerah dada. Terus kemudian kurangi makanan yang bersifat pahit. Kalau sudah Anda masalahnya di jantung. Contohnya jangan boleh minum kopi lagi. Terus minuman yang mengandung, yang rasa pahit itu adalah makanan yang mengandung penyedap. Itu semua makanan yang bersifat pahit. Jadinya semua penyedap itu sifatnya pahit. Contohnya apa makanan-makanan penyedap ya? Ya kayak apa namanya? Kalau dikasih di bumbu dapur itu biasanya penyedap itu yang tidak alami. Ya kayak Ajinomoto yang begitu-begitu sudah nggak boleh lagi ya. Kalau Anda gangguan jantung. Jadinya kopi penyedap, terus kemudian makanan yang semua zat kimia juga, obat-obatan dokter itu sebenarnya nggak boleh. Karena kalau Anda sakit jantung, minum obat jantung, itu
antara butuh dan menjadi musuh. Makanya teman dan musuh itu menyatu. Jadinya karena dia bersifat pahit. Semua obat-obatan kimia itu bersifat pahit. Dia musuhnya jantung sebenarnya. Tapi dia butuh seperti itu. Makanya minum obat jantung biasanya seumur hidup. Karena antara butuh dan menjadi musuh. Dia musuh tapi ketergantungan. Makanya menjadi konsumsi seumur hidup. Jadinya dibalurkan di area dada. Semua problem energi untuk menjaga keseimbangan jantung itu di dada dibalurkan ya. Balurkan minyak faras di area dada. Terus kemudian kurangi makanan pahit, terus kemudian atur emosi Anda tidak menjadi seorang yang pemarah. Seperti itu. Emosi yang terkait itu gangguan jantung adalah marah. Saya ambil lagi organ yang lainnya. Paru-paru. Paru-paru. Nanti saya hubungkan dengan gambar yang tadi polaritas itu ya. Saya ambil per organ dulu ya. Saya ambil per organ dulu. Paru-paru itu seperti tentara di dalam tubuh ya. Jadinya paru-paru itu seperti tentara. Ya, ini tentara. Jadi fungsi paru-paru adalah mempertahankan diri dari musuh dari luar. Jadinya terkait sama sistem kekebalan tubuh, sama terkait sama faktor-faktor penyakit dari luar, baik karena virus, karena faktor dan sebagainya. Makanya sakit yang muncul karena paru-paru menurun fungsinya itu faktor dari luar. Terus kemudian kanker di situ juga masuk, benjolan, gangguan paru-paru, pernafasan tidak bagus. Itu problemnya adalah makanan yang terlibat, kita butuh makanan yang bersifat pedas. Makanan yang berpengaruh ini pedas. Jadinya Anda untuk menjaga kesehatan paru-paru butuh makanan yang pedas. Tapi kalau sudah paru-parunya terganggu, nggak boleh makanan yang bersifat pedas. Contoh makanan yang bersifat pedas itu adalah semua bumbu dapur. Cabai, ketumbar, apapun ada di bumbu dapur biasanya yang ada di tempat Anda memasak, kasih bumbu-bumbu itu faktornya itu makanan yang bersifat pedas. Itu ya. Jadinya kalau Anda sudah gangguan di paru-paru, berarti Anda termasuk Anda kanker, terus ada itu udah gangguan pernafasan, asma dan sebagainya, terus alergi di situ berarti kan, terus tubuh menyerang diri sendiri. Pokoknya masalah karena kekebalan tubuhnya bermasalah, baik dia menyerang dirinya sendiri maupun lemah sistem kekebalan tubuhnya, karena dia sifatnya tentara. Tentara itu bisa menyerang diri sendiri atau tentaranya bisa lemah, tidak punya tenaga. Nah, orang ini kecenderungan adalah pikirannya yang terlibat adalah orang-orang yang memendam perasaan. Berarti orang ini sebenarnya sifatnya pemarah, tetapi marahnya ke dalam, memarahi diri sendiri. Makanya benjolan itu biasanya orang-orang yang pemarah ke dalam. Orang-orang yang memendam perasaan. Makanya kenapa banyak kecenderungan di Indonesia itu yang terkait organ paru-paru yang terganggu banyak wanita, yang terkait organ jantung banyak terganggu adalah pria. Karena memang kalau pria marah dia lampiaskan keluar. Tapi kalau wanita marah dia akan marahnya ke dalam atau memendam perasaan. Karena memang di sini kepala rumah tangga adalah cowok. Makanya ibu ya bapak atau ibu kalau lagi kesel sama suami, lagi marah ya lebih baik keluar lah atau teriak-teriak di luar atau gimana, lebih baik ungkapkan sama pasangannya, jangan dipendam. Mendam perasaan karena ini akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita atau tentara kita akan menjadi lemah. Kalau bapak-bapak tolong jaga jantungnya, jangan suka marah-marah. Jadinya supaya distribusi semua energi yang ada di dalam tubuh, distribusi darah tidak menjadi kental dan seterusnya, itu Anda jaga dengan pikiran tidak jadi marah. Nah, area paru-paru itu dada dan tenggorokan. Tenggorokan dan dada ya, dibalurkan minyak farasnya. Selain tulang punggung, maksud saya kan tetap tulang punggung. Jadinya area yang dibalurkan di situ. Terus yang keempat, saya ngasih tahu, itu ada organ hati. Hati ini terkait sama pencernaan ya. Rasanya asam. Jadinya
dia butuh makanan yang asam. Kalau buah-buahan, berarti semua buah-buahan yang terasa asam butuh untuk menjaga kesehatan pencernaan dan hati. Tapi kalau sudah gangguan hati, gangguan lambung, dan seterusnya, dia menjadi asam itu menjadi musuh. Kalau ada Bapak Ibu sudah sakit mah, gangguan pencernaan, liver bermasalah, dan seterusnya, udah nggak boleh minum yang asam-asam lagi. Sama sekali nggak boleh. Tapi kalau Anda lagi sehat, sangat dibutuhkan buah-buahan yang rasa asam itu. Nah, pikiran yang terlibat, orang biasanya gangguan pencernaan sama hati itu adalah cemas. Faktornya adalah cemas. Was-was, banyak was-wasnya. Banyak berpikir was-was lah, belum terjadi sudah kepikiran. Jadinya banyak orang yang kecenderungan was-was, bukan memendam perasaan, tapi was-was. Belum apa-apa was-was, besok mau ke Bali kepikiran, gitu was-was artinya itu ya. Mau ada, kita mau jalan-jalan was-was, mau ada seminar nanti ngisi materi was-was. Itu misalnya kecenderungan was-was itu larinya ke pencernaan sama hati. Jadinya Anda gampang gangguan lambung. Nah, energinya itu di perut atas. Jadinya banyak pegang perut atas Anda atau dibalurkan minyak paras supaya jauh lebih seimbang. Terus yang terakhir ada limpa. Limpa itu gudang. Jadinya kalau gudang kita bermasalah, orang ini kecenderungan kegemukan atau kekurusan. Jadinya tempat penyimpanan makanannya terkait dengan lemak dan seterusnya ini area limpa yang berpengaruh ya. Tubuh terlalu gemuk, terlalu kurus, apapun dimakan tetap kurus, apapun dimakan tetap gemuk misalnya, itu berarti limpa. Nah, faktornya ini adalah rasa manis. Itu yang mempengaruhi. Sebenarnya untuk membentuk lemak atau limpa itu kita butuh makanan yang bersifat manis. Tapi berlebihan itu akan jadi masalah. Rasa manis yang berlebihan itu akan jadi masalah di dalam tubuh. Iya, semua makanan yang bersifat manis, gula, roti, karbohidrat tinggi, beras, nasi, jagung, ketela, gitu, apapun yang berlebihan, manis akan mengganggu limpa. Nah, kecenderungan adalah orang-orang yang berprasangka buruk, itu cemas. Bukan cemas, pikiran negatif, bernegatif thinking. Ya kan, makanya orang-orang yang kecenderungan makan walaupun sudah diet nggak mau turun-turun berat badannya, itu kecenderungan adalah orang-orang yang berpikir negatif. Ya, negatif lah. Lihat orang kaya pasti dia korupsi gitu loh, kebanyakan nonton sinetron lah. Sinetron itu kan pikiran negatif semua isinya, film-film sinetron itu. Jadinya orang-orang yang suka nonton sinetron itu pasti kecenderungan gemuk lah. Area energi juga sama, itu limpa di perut bawah dan perut samping ya, pembalurannya. Ini 5 organ ini yang wajib Anda Nah, kecenderungan yang muncul, kita lihat sekarang di gambar polaritas yang ini ya. Kita lihat. Nah, ini saling terkait, makanya ada lingkaran seperti lingkaran roda ini. Ini artinya semua organ ini harus seimbang dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Saling mempengaruhi. Contohnya ya, organ ginjal itu akan menghidupkan hati. Itu lingkaran, kita lihat lingkaran rodanya ya, lingkaran ke kanannya, muternya. Ginjal yang sehat, kalau kita jaga ginjal kita, otomatis hati kita ikut sehat. Itu namanya menghidupkan. Tapi kalau ginjal kita menurun fungsinya, jantung kita akan ikut turun fungsinya. Karena dia lihat mengendalikan, berarti membunuh artinya itu. Ginjal turun fungsinya. Kalau kita gangguan ginjal, lama-lama gangguan ke jantung. Secara energi ya, itu larinya ke jantung. Karena dia mengendalikan. Tapi kalau kita sehatkan ginjalnya, dia tidak berpengaruh di jantung, tapi berpengaruhnya di hati. Hati juga akan pelan-pelan ikut sehat. Oke ya. Berarti kita contoh ya. Kita contoh sekarang yang merah. Saya ngasih sebuah kasus ini ya. Jantung. Kita ada gangguan jantung contohnya. Kita ada gangguan jantung. Kita ada gangguan jantung. Menurun fungsinya. Berarti misalnya contohnya penyakit jantung apa? Tensi tinggi contohnya.
Hal pertama, makanan yang tidak boleh itu apa? Berarti semua makanan-makanan yang mengandung penyedap itu dikurangi. Terus makanan yang mengandung daging nggak boleh. Dagingnya juga dikurangi. Karena ginjal mengendalikan jantung. Bisa ngerti kan maksud saya? Ginjal mengendalikan jantung. Jadinya dua makanan yang diturunkan kandungannya. Jadinya semua makanan dan minuman yang diolah secara berlebihan, contohnya roti, semua yang diolah-olah berlebihan, dimasak berlebihan, sama makanan yang bersifat pahit itu dikurangi, sama pengendalinya juga berpengaruh. Pengendalinya, makanannya apa? Kalau yang dari ginjal, contohnya makanan dari ginjal apa? Asin, itu dikurangi juga. Berarti dua faktor ini ya, jantung dan ginjal. Karena ginjal mengendalikan jantung juga. Kalau Anda jaga kesehatan jantung, jaga kesehatan ginjal, pelan-pelan fungsi jantung Anda akan kembali normal. Seperti itu. Kalau jantung Anda sudah sehat kembali, limpa akan tambah semakin sehat. Paru-paru akan semakin sehat. Seperti itu semua. Jadinya ini sistem energi ini akan menjaga keseimbangan kita di semua komponen penyakit, Bapak Ibu ya, semua komponen. Jadinya jaga keseimbangan. Saya lebih cenderung bilang jaga keseimbangan kelima organ ini. Makanya balik lagi, kalau Anda tidak mau berpikir rumit, jaga pikiran Anda sama jaga makanan Anda, itu aja kita lihat. Terus jaga energi Anda di ketujuh cakra. Jadinya dari tulang ekor sampai di ubun-ubun dijaga. Jadinya tiga hal ini Anda jaga. Kalau Anda ingin sehat dan panjang umur. Jaga makanan Anda terhadap rasa-rasa ini. Jaga pikiran Anda terhadap pikiran-pikiran negatif ini. Takut, marah, memendam perasaan, cemas, dan negatif. Terus kemudian seimbangkan energi cakra dari cakra tulang ekor sampai cakra di ubun-ubun. Seperti itu. Jadinya prinsipnya, nah setiap penyakit yang muncul, itu yang pertama muncul itu yang paling gampang kentara adalah gejala. Paling gampang muncul itu dari organ tubuh itu adalah gejala. Contoh ya, gejala. Kalau saya kekurangan minum air, kekurangan minum air, saya ngasih contoh. Biasanya pinggang saya akan terasa sakit atau kesemutan. Gampang sekali berdiri capek. Kalau saya. Rata-rata juga mungkin Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Kalau kita lupa minum air, kebanyakan bekerja misalnya, atau kebanyakan tanpa sadar, kita ngobrol, terus banyak minum yang berwarna pemanis-pemanis saja, kita kurang minum air dalam beberapa hari ini, itu gejalanya adalah pinggang kita sakit, terus kemudian kadang-kadang bibir kita menjadi kering. Atau ada juga yang kulitnya menjadi kusam, kulitnya. Seperti itu, berarti ingat, itu sudah berarti ginjal kita ngasih sinyal, saya kurang air loh, minum air gitu. Jangan Anda sudah merasa bibir kering, sudah merasa apa namanya, kadang-kadang sampai sariawan, pinggang gampang sakit, pinggang kita, terutama pinggang belakang ya, di daerah ginjal itu tempat ginjal, terus kesemutan tubuhnya, berarti itu, berarti Anda butuh minum air putih, terus kemudian kurangi daging-dagingan. Mulai harus Anda berpikir seperti itu. Karena setiap organ ini akan memberi sinyal kepada kita. Organ ini akan memberi sinyal kepada kita berupa, tapi sinyal ini akan hilang kalau Anda tidak merespon. Contohnya, kalau kita misalnya gangguan sakit jantung, kan pening biasanya kepala, atau di daerah dada tertekan hebat, atau kadang-kadang kita sakit kepala, atau kadang-kadang bisa jadi migrain. Tapi kalau Anda minum obat, misalnya gangguan mah gitu, misalnya Anda minum obat, sinyal dari tubuh itu akan hilang. Lama-lama tubuh, berarti tubuh atau organ ini akan lupa ngasih sinyal, tidak mau ngasih sinyal lagi. Karena sudah dimatikan alarm tubuhnya. Makanya penting sekali jangan langsung minum obat ketika Anda mengalami keluhan.
cek dulu, rasakan dulu kenapa saya kesemutan, ada yang salah nggak tubuh saya? Contohnya, kenapa saya sariawan? Contohnya, kenapa pipis saya warnanya kuning? Seperti itu. Kenapa sakit kepala sebelah? Kenapa saya vertigo? Seperti itu, pelan-pelan diresapi organ mana yang menurun fungsinya. Terus di area mana saya balurkan minyak paras. Makanan apa yang harus saya perbaiki itu dulu. Supaya sinyal tubuh itu tetap aktif di dalam tubuh. Jangan sampai sinyal itu menjadi mati karena kita matikan dengan obat-obatan. Ini yang jauh lebih penting. Bapak Ibu boleh tidak hafal itu rasanya, pikiran yang terlibat sama energinya, area energi di mana dari cakra kita, dari 5 organ, tapi selalu rasakan respon tubuh yang muncul. Rasakan respon tubuh yang muncul. Jangan langsung kita membiarkan. Misalnya contohnya ya, saya ngasih tahu. Teman-teman sakit kepala. Udahlah biarin aja, minum aja obat sakit kepala, tetap kerja gitu misalnya. Kita mungkin nggak tahu sakit kepala itu mungkin karena faktor kekebalan tubuh kita lagi menurun atau paru-paru kita lagi bermasalah energinya. Kita terlalu banyak makan misalnya terlalu banyak makanan pahit atau kopi. Padahal itu gejala kanker misalnya. Sinyal-sinyal awal kita mengalami penyakit kanker misalnya. Entah kanker di otak, kanker di dimanapun di tubuh atau payudara dan sebagainya. Padahal itu sinyal awal. Tapi setiap kita sakit kepala, kita minum obat. Setiap sakit kepala, minum obat. Itu tidak akan membereskan. Malah kita menyimpan penyakit itu dalam jangka waktu panjang. Seperti itu. Dan akhirnya benar-benar kita akan, padahal awalnya baru akan gejala, akhirnya menjadi penyakit beneran. Seperti itu kawan-kawan ya. Makanya saya bilang ya, hampir 20 tahun lebih semenjak saya mengalami SMA itu sama sekali nggak makan obat-obatan dokter, saya bilang nggak makan sama sekali obatan dokter. Sebisa mungkin apapun saya konsumsi kalau saya lagi sakit obat-obatan tradisional. Contoh, saya habis vaksin demam, apakah saya langsung minum paracetamol? Enggak, ngapain? Kan itu menurunkan suhu tubuh. Saya enggak. Saya bawa istirahat, saya minum air jahe hangat. Terus kemudian saya gosokkan minyak paras. Tujuannya apa? Biar tubuh, biar demam sebentar kan enggak ada masalah. Berarti kan ada musuh yang lagi diserang. Benar enggak teman-teman? Kan itu dikasih virus kita kalau divaksin. Ya udah biarkan demam sebentar, istirahat, 2 hari sembuh lagi. Udah selesai. 20 tahun saya enggak minum obat-obatan. Karena waktu saya kecil, sebelum saya TK, itu saya banyak obat-obatan kimia. Karena saya dulu polio, itu sampai gigi saya itu menjadi kuning. Ganti giginya karena dokter bilang ini kebanyakan obat, dia bilang. Dan saya menjadi sistem kekebalan tubuh saya sangat lemah sekali. Waktu SD, SMP, SMA, saya sering masuk rumah sakit. Gampang sekali kena cuaca berubah, saya sakit, banyak faktor saya sakit. Dan semenjak saya mengenal ilmu pengobatan timur, itu semua berarti sinyal tubuh itu penting makanya. Dan membuat tubuh menjadi kuat itu penting. Membuat tubuh menjadi kuat itu penting. Biarkan tubuh punya ruang dia untuk merecovery dirinya. Contoh, tadi dibilang problem di jantung. Kan ibu bilang asam urat enggak, ini enggak. Itu kan semua terkait sama ginjal. Tadi dibilang detak jantungnya enggak normal. Berarti intinya apa? Berarti kemungkinan dia kelebihan makanan yang bersifat pahit. Tadi makanan yang bersifat pahit kan tadi saya lupa namanya ibu itu. Makanan yang bersifat pahit. Apa makanan yang bersifat pahit? Oh berarti makanan yang diolah. Olah berlebihan. Yang makanan yang diolah berlebihan berarti jarang makan makanan yang natural. Buah langsung dipetik. Misalnya tomat harus diolah dulu, harus dikasih penyedap, dikasih bumbu apa. Ya makan aja tomat mentah kita menjadi sehat. Seperti itu. Terus banyak bumbu penyedap berarti.
Coba dicek itu. Terus kemudian berarti kan yang tadi bersifat panas, berarti olahraganya kurang. Itu olahraganya kurang, nggak dilatih jantungnya. Karena kan untuk meningkatkan api, kan api unsurnya. Meningkatkan api di dalam tubuh itu butuh gerak tubuh. Berarti belajar kena sinar matahari pagi, karena sinar jantung itu kan api, kena sinar matahari dari atas, api, sifatnya dia api, terus kemudian menghangatkan tubuhnya dengan olahraga. Dia butuh api berarti. Apinya redup di dalam tubuhnya, berarti dia butuh gerak. Olahraganya apa? Tapi nggak boleh berolahraga terlalu keras. Olahraganya jalan kaki, jalan cepat 30 menit di bawah sinar matahari. Terus kalau bisa, balurkan minyak farasnya juga, seperti itu. Ini prinsip cara berpikirnya teman-teman ya, cara berpikir kita sehat. Makanya hampir 25 tahun ini saya nggak pernah lagi minum obat-obatan dokter. Karena saya ingin tubuh itu tetap kuat. Tubuh kita harus tetap kuat. Saya bilang, tadi ini balik lagi, minyak faras ini alat bantu, balik lagi. Saya bilang obat kimia kan alat bantu. Ini juga sama, alat bantu memberi ruang tubuh. Tapi setidaknya kita tidak minum obat, tidak ketergantungan. Dan ini membuat kita tidurnya menjadi nyenyak malam hari. Sehingga recovery tubuh jauh lebih bagus. Banyak misalnya ada kasus apa lagi. Contoh cerita sakit apa ya di jantung. Saya banyak kasus sendiri. Gangguan pencernaan, ciri-cirinya apa? Nyeri lambung misalnya. Nyeri di lambung kita, dada panas, terus perut kita sering sendawa. Itu kalau Anda sering sendawa habis makan, contohnya sendawa terus, itu artinya apa? Oh, ada sesuatu di dalam tubuh, ngunyahnya belum bagus, terus kemudian terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung apa misalnya itu terlalu unsur energinya terlalu tinggi, berarti banyak mengandung hewani dan sebagainya, itu banyak faktor yang harus Anda pahami. Makanya prinsip kita, Bapak Ibu, kalau ingin umur panjang, hiduplah secara alami, terus kemudian perhatikan sinyal tubuh. Sinyal tubuh akan memberi sinyal. Sinyal tubuh. Kayak tadi, amandel. Ada yang cerita amandel diapakan gitu. Banyak orang amandel kok dioperasi, saya bingung. Kan lucu ya kalau amandel dioperasi. Cukup minum air hangat, kalau bisa air jahe, itu balurkan minyak faras, ya tahanlah 1 minggu, 2 minggu kan bisa sembuh Bapak Ibu. Kan bisa sembuh. Kalau dioperasi kan kecerdasan kita jadi bego, kita jadi anak-anak jadinya menurun kecerdasannya, terus sistem pertahanan tubuh kita kan hilang. Karena ini sistem pertahanan tubuh tonsil pertama, energinya paru-paru kita itu bertahannya itu di tenggorokan pertama kali. Ya coba aja kurangi makanan-makanan yang bermasalah, terus minum air putih dan air jahe yang banyak, balurkan minyak faras setiap hari di sini setiap 2 jam. Tunggu 1 minggu, 2 minggu. Banyak istirahat, kurangin makanan-makanan yang bermasalah. Nanti amandelnya hilang kok anak-anak itu. Atau kita sendiri yang amandel, ada kok orang tua yang masih amandel juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadinya semua penyakit yang disebutkan di sini, saya lihat, misalnya saya cerita tadi banyak, itu balik lagi. Lifestyle Anda perbaiki. Saya tidak banyak bicara hari ini, saya tidak banyak bicara tentang faras, tapi saya banyak menekankan kepada Bapak Ibu, bagaimana merubah pola hidup. Karena ini penting sekali, jangan sampai Anda banyak duit tapi sakit. Saya ada kasus satu ya, ada teman saya. Ya, teman tapi dah lama sih, teman saya di Surabaya, tapi bukan orang paras ya. Teman kuliah dulu sakit, sekarang diabetes. Berkali-kali saya bilang, jangan sampai kamu minum obat diabetes ketergantungan. Sebelum kamu ketergantungan obat, segera perbaiki gaya hidupmu. Segera perbaiki gaya hidupnya. Kurangi makan manis, olahraga. Karena olahraga membakar gula. Jangan sampai kamu disuntik insulin, baru nyesel saya bilang. Jangan sampai kamu disuntik insulin, setiap makan kamu suntik insulin, nyesel. Sampai saya ngomong gitu.
dalam pikirannya ngomong sama saya, diabetes nggak ada obatnya. Kok kamu bisa gitu? Kan harus wajib kalau diabetes minum obat gitu bilang. Menurut Bapak Ibu benar nggak orang sakit diabetes itu wajib minum obat seumur hidup? Kan nggak benar. Diabetes itu kan pola hidup, terlalu banyak yang manis kan? Ya kan? Terlalu banyak makanan manis. Itu yang jadi problem mindset kita. Mindset kita itu yang harus diperbaiki. Jadinya cukup kan teorinya kebanyakan gula kan di dalam tubuh. Cara membakar gula paling gampang apa? Cara membakar gula paling gampang di dalam tubuh apa? Siapa yang diabetes ini? Cara membakar gula paling gampang dalam tubuh apa? Olahraga. Satu. Nomor dua, cara membakar gula paling gampang dalam tubuh apa? Puasa. Terus cara membakar gula paling gampang dalam tubuh apa? Minum air putih. Tiga itu kalau Anda lakukan, diabetes hilang. Percaya sama saya. Tapi bisakah Anda melakukan itu? Makanan gula dikurangi, contohnya apa? Kurangin nasi, kurangin roti-rotian, kurangin ini. Perbanyak buah, jadinya perbanyak gula yang ini. Terus sering berbalur, sering berjemur sinar matahari, olahraga. Nggak mau dilakukan, dia memilih suntik insulin. Akhirnya lama-lama ginjalnya terganggu. Akhirnya ya udah mau gimana. Sekarang seusia saya, tapi sudah seperti 60 tahun. Kemana-mana seperti kakek-kakek dan sebagainya. Yang berduit sih berduit, tapi kan nggak segitunya lah. Ya kan, tetap harus berenergi hidup kita. Makanya Bapak Ibu, selain menggunakan minyak faras rutin, jadikan P3K di dalam rumah tangga Anda, minyak faras Anda gunakan ini untuk jalan-jalan di luar, bawa ini, tolong jaga tubuh Anda tetap sehat dengan terus memperhatikan sinyal-sinyal yang ada di tubuh. Jaga kelima organ tubuh ini dengan memperhatikan. Kalau Anda kelelahan, istirahat. Kalau jantung Anda merasa berdebar, diamkan dulu. Kalau nafas Anda ngos-ngosan, misalnya sering, itu latih pelan-pelan bawa olahraga, jemur sinar matahari. Itu jauh lebih alami. Tuhan sudah memberikan obat kepada kita dengan sempurna. Semua ada di sekitar kita. Itu pesan saya. Saya yakin di sini banyak teman-teman yang ada yang sakit, ada yang gini itu kan. Jadinya jaga itu jauh lebih penting. Karena menurut saya harta yang paling berharga di dunia ini adalah kesehatan Bapak Ibu. Andai kata ya sekarang saya punya uang miliaran gitu kan. Punya mobil mewah, rumah mewah. Tapi saya di atas kursi roda enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Sholat bisa nggak di atas kursi roda? Nggak enak. Asam urat enak nggak? Setelah usia 40 tahun ke atas bawa sholat nggak enak. Sholat aja susah ya kan? Jadinya harta yang paling berharga itu kesehatan. Jangan gadaikan jantung Anda, jangan gadaikan ginjal Anda, jangan gadaikan mata Anda, jangan gadaikan organ-organ Anda, liver yang lain, demi yang lainnya. Nomor satu itu adalah kesehatan. Jaga itu menurut saya, jangan banyak dikasih obat-obatan kimia, jangan dikasih ini itu di dalam tubuh, jangan pikiran-pikiran buruk menghantui. Jadinya jaga lingkungan tetap sehat. Itu menurut saya Bapak Ibu ya. Dan pesan sponsor dari saya ya pakai minyak paras secara rutin. Karena minyak paras dijemur di sinar matahari, pakai mandi di semua posisi, dia memberi ruang buat tubuh. Jangan beli minyak sembarangan dari luar atau apa, karena ini setidaknya Anda tahu siapa yang meramu, Anda percaya saya berarti percaya sama minyaknya. Kadang-kadang orang berpikir kok mahal sih minyak paras. Ya minimum Anda pakai 1 bulan 1 botol atau 2 botol 1 bulan untuk menjaga kesehatan, kenapa tidak? Daripada kita minum obat seumur hidup. Kalau kita bisa sehat dengan ini. Mungkin itu sih dari saya. Saya tidak akan membahas semua ini, karena berbagai jenis penyakit yang semua Anda ceritakan di sini, sebenarnya itu gejala yang muncul. Saya sering semutan di pinggang, apapun sering sekali kepala, migrain, semuanya, telinga berdengung, itu semua problem-problem natural yang harus Anda perhatikan, cek lagi, balik lagi. Makanan apa yang saya kurangi, makanan apa yang saya lebihkan, jenis olahraga apa yang cocok, terus istirahatnya bagaimana, pikiran saya bagaimana, dan itu kembali kita akan menjadi hidup sehat. Terus kalau pikiran kita kacau, Bapak Ibu, kalau Anda masih muda, masih bagus olahraga, pikiran kita stres, ini tips dari saya ya. Kadang-kadang di bawah doa itu susah, kalau kita lagi contohnya ya, kita lagi ada masalah ini, benar-benar masalah berat. Karena saya sering, kita doa atau sholat enak kalau pikiran jernih. Benar nggak?
kita akan sholat atau sembahyang, itu kalau pikiran jernih enak banget. Tapi kalau kita lagi bermasalah, dibawa sholat, itu pikiran kita akan kemana-mana, kacau banget. Saran saya, kalau kita lagi kacau balau di banyak titik, terutama di mental, di pikiran ya, bukan di fisik. Kalau ada banyak problem di mental, solusinya menurut saya adalah olahraga jalan cepat di tempat terbuka. Sampai Anda keringetan. Kalau lari sih tidak saya anjurkan kalau nggak pernah olahraga. Jalan cepat, ketika Anda sudah keringetan, walaupun apa masalah Anda nggak peduli, yang penting Anda keringetan. Setelah Anda keringetan, mandi baru bawa sholat. Baru pikiran Anda akan jernih. Setelah itu balurkan minyak faras, kemudian istirahat. Itu akan memicu satu, memicu kebaikan lain, memicu kebaikan lain, memicu kebaikan lain. Itu akan jauh lebih bagus. Karena dari pengalaman saya, setiap saya ada masalah dibawa doa tambah kacau pikiran. Tapi dibawa olahraga dulu baru dibawa doa. Olahraga dulu baru doa. Itu sepertinya. Segitu ya. Ini nggak tahu ada pertanyaan atau enggak. Tapi mudah-mudahan bermanfaat materi saya hari ini. Saya sudah agak malam ini. Tatar saya lihat pertanyaan dulu ya. Pertanyaan saya. Ibu saya bokong perut sampai ke bawah membengkak, Pak Putu, seperti beteng. Apa beteng itu? Saya sudah dapat periksa ke dokter spesialis paru dan cairan di paru, selap ginjal, sempat eko jantung, dan hasilnya sama ada cairan juga di dalam tubuh. Perubahan. Itu artinya itu artinya metabolisme tubuh itu sudah mulai menurun ya. Itu problem utamanya. Itu artinya semua sisi. Jadinya cairan itu sudah ada di mana-mana dan sebagainya. Rekomendasi saya, apa yang bisa dilakukan supaya ibu ini ada aktivitas lebih. Tapi tidak berlebihan. Gerak olah tubuh. Saya udah kemana-mana itu. Kalau orang tua itu kalau masih bisa jalan, bisa olahraga, kena itu jauh. Pertama kali mungkin jemur sinar matahari. Balurkan minyak, jemur sinar matahari sambil berjalan di area kebun rumah ya. Jalan harus balik. Karena cairan tubuh akan kembali mengalir kalau kita bergerak dan panas, hot, tubuhnya panas. Kena sinar matahari, balurkan minyak, terus kemudian berjalan. Itu solusi dari saya, coba itu. Karena metabolisme tubuh menurun. Istilahnya tubuh itu sudah menurun sekali aktivitasnya, makanya dia akan semualah yang Ibu ceritakan, Ibu Agung ini ceritakan. Itu jadi problem ya. Itu saja saran saya 3. Bergerak, matahari, minyak faras. Terutama di pagi hari, kena sinar matahari dulu ya, sambil bergerak. Seperti itu, saya terima. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Udah kemalaman, banyak pertanyaan yang tidak saya jelaskan, tapi prinsipnya jaga kesehatan tubuh Anda, jangan langsung ke dokter, atau jangan ke dokter boleh konsultasi, tapi jangan langsung minum obat. Saran saya untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Sekian dari saya. Nanti ada lagi mungkin Kartika, ada lagi berapa tadi ya? Lagi 6 atau 7 testimoni, silakan. Dari 6 kayaknya. Yang mau sharing. Ada pertanyaan ya, singkat? Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan tidak. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di seminar kesehatan berikutnya. Jadinya mohon maaf hari ini saya tidak banyak membahas tentang minyak faras. Bagi yang baru ingin mengenal minyak faras nanti bulan depan saja. Tapi saya lebih penting menurut saya sekarang bicara tentang menjaga kesehatan dan mengenal sinyal-sinyal dalam tubuh berdasarkan 5 organ yang ada di dalam diri kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di seminar kesehatan berikutnya. Sehat tanpa minum obat. Terima kasih.